Zakianti Saya Devi Rahmawati akan melakukan supervisi coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lydia. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu Lydia. Bagaimana kabar Bu Lydia hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Ya. alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu mau melakukan proses coaching ya? Iya, benar sekali Bu Lydia. Nah, tentunya akan melakukan proses coaching terhadap coaching Ibu Zakianti Iya, ya. sama Bu Zakianti. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih mengenai rubrik penilaian yang akan saya lakukan ketika Ibu melakukan proses coaching nanti. Kira-kira kita akan berdiskusi dulu ini ya. Apa-apa saja yang akan dinilai nanti ketika proses coaching berlangsung. Iya, oke. Tentunya kalau misalnya yang saya pahami itu adalah yang pertama mendengarkan secara aktif, melakukan proses coaching merunut pada alur tirta dan juga memiliki kehadiran penuh gitu ya Bu ya. Dan Ibu juga nanti harus mengingat prinsip coaching juga Bu, ya ini adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya. Begitu Ibu. Nah, kira-kira apakah sesuai dengan Ibu? Oke, untuk mungkin sebelumnya saya sudah pernah melakukan coaching kepada rekan-rekan sejawat saya, tapi mungkin nanti masih banyak hal-hal yang belum saya sempurnakan lagi. Nah, jadi untuk pada coaching kali ini dengan Bu Zaki, saya ingin lebih meningkatkan lagi bagaimana cara saya mendengarkan keaktifan saya untuk mendengarkan permasalahan yang Bu Zaki hadapi, bagaimana cara saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menemukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing Bu Zaki untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu Lydia. Baik, berarti kompetensi coaching yang bagaimana ingin dikembangkan tadi? Oke, kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama saya ingin menjadi coach yang lebih aktif lagi untuk mendengarkan cerita atau permasalahan yang Bu Zaki hadapi. Kemudian yang kedua saya ingin menjadi coach yang bisa memancing ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Zaki, bagaimana cara Bu Zaki itu biar bisa lebih mengungkapkan isi hatinya, bagaimana Bu Zaki bisa mengeluarkan unek-unek yang untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Zaki hadapi, Bu Lydia. Baik, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan saya observasi yang Ibu mau? Oke, mungkin yang saya ingin mau untuk ketika saya meng-coach Bu Zaki, saya ingin Bu Lydia bisa membimbing saya untuk lebih bisa aktif dalam mendengarkan cerita dari Bu Zaki, dan saya ingin Bu Lydia bisa membimbing saya untuk bagaimana saya bisa memberikan sebuah masukan, sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagaimana nanti Bu Zaki bisa menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa saya yang harus mengasih tahu bagaimana solusinya, karena kan yang selama ini saya alami kepada coach yang lainnya, saya kebanyakan lebih ke memberikan masukan nih Bu Lydia ya. Jadi saya ingin bagaimana nanti caranya Bu Lydia bisa membimbing saya biar bisa untuk memberikan masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang memancing Bu Zaki bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri. Baik, nah apa ini indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching ini? Oke, indikator perkembangan Bu Lydia ya. Untuk indikator perkembangannya mungkin saya ingin saya bisa lebih aktif lagi agar saya bisa menjadi coach yang bisa mendengarkan dengan seksama, mendengarkan bagaimana permasalahan yang Bu Zaki nanti hadapi. Jadi nanti saya ingin memberikan sebuah kayak respon yang lebih bagus lagi kepada Bu Zaki untuk bisa lebih mengutarakan lah isi hati dia, mengutarakan permasalahan dia yang dia hadapi untuk kedepannya, bagaimana nanti cara mencari solusinya lagi Bu Lydia. Oke, baik. Nah, kira-kira harapan dari observasi ini yang ingin Ibu capai apa itu? Oke, untuk harapannya mungkin saya menginginkan saya menginginkan agar saya ini untuk kedepannya bisa menjadi coach yang lebih berkualitas ya Bu. Berkualitas itu dalam artian bisa membimbing coachnya ini lebih untuk mengeluarkan unek-uneknya. Kadang kan kita asal jadi coach itu kadang
Koci ini agak malu-malu dengan permasalahan yang dia hadapi. Nah, kalau bisa ketika saya nanti menjadi koci, saya ingin kocinya ini dapat mengeluarkan isi hati dia, isi permasalahan dia untuk menceritakan bagaimana permasalahan yang ia hadapi itu, Bu Lydia. Oke, baik. Nah, saya catat ini hasil diskusi kita dalam penilaian coaching kali ini, dan selamat melakukan proses coaching. Ya, terima kepada kasih Bu Ibu Lydia. Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zaki. Waalaikumsalam, Bu. Aduh, lama sekali Bu Zaki. Apa kabar Bu Zaki hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Nampaknya nih saya lihat Bu Zaki banyak permasalahan nih Bu Zaki. Iya nih, Bu, ada yang lagi saya pikirkan. Jadi makanya saya jumpain Ibu nih. Kira-kira Ibu ada waktu nggak saya mau sharing sama Ibu? Ada Bu Zaki. Kira-kira tujuan Bu Zaki ingin sharing sama saya itu apa Bu Zaki? Jadi saya sebenarnya ingin membagi permasalahan saya biar saya lega, dan saya juga berharap menemukan solusinya nanti setelah sharing sama Ibu gitu, Bu. Kira-kira bisa diceritakan Bu Zaki permasalahan apa yang Bu Zaki hadapi sampai Bu Zaki lemas lesu seperti hari ini? Iya, sebenarnya permasalahan saya ini, Bu, sudah dari awal semester ya. Yang pertama, sekolah kami sekarang kan sekolah penggerak dengan banyak kegiatan, kemudian ditambah lagi saya sebagai guru penggerak, kemudian ada beberapa kegiatan juga yang saya ikuti lagi. Jadi saya tuh kurang bisa memanage waktu saya, begitu, Bu. Berarti masalah dari waktu nih Bu Zaki Iya, ya, iya, karena banyak benar. sekali pekerjaan Bu Zaki yang Bu Zaki kerjakan ya. Iya, iya benar. Terus Bu Zaki bisa diceritakan lebih lanjut lagi seperti Iya, apa? iya, iya. Jadi kan saya ya CGP, Ibu tahu sendiri kan dengan tugas kita yang ada due date-nya. Kemudian saya juga sekarang di kelas sudah mulai mengajar berdiferensiasi dengan harus mempersiapkan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi tidak hanya sekedar ngajar seperti dulu, tapi kita juga harus mempersiapkan baik itu diferensiasi produk, diferensiasi proses maupun diferensiasi konten, dan itu juga butuh waktu. Kemudian saya juga membagi kegiatan-kegiatan di kelas saya di akun sosial media saya, karena itu seperti maksud saya tuh berbagi ilmu dengan apa yang saya terapkan. Saya juga mencoba mengajar yang lebih inovatif di kelas, Bu. Dan semua itu tentunya juga harus dipersiapkan sebelum kita mengajar. Kemudian saya ada ikut lomba juga, Bu. Lomba baik tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan alhamdulillah tingkat nasional. Dan itu juga menyita waktu saya. Benar sekali Bu Zaki. Dan yang paling penting ini, Bu, ya, saya ini kan seorang ibu rumah tangga, dan tentunya harus membagi pekerjaan saya dengan pekerjaan yang di rumah. Dan ya akhirnya saya keteteran semuanya, tidak bisa membagi waktu. Bahkan tugas-tugas CGP udah mendekati due date, baru saya kumpulkan. Eksplorasi konsep mendekati hari H, mau kolaborasi baru saya baca. Benar-benar saya keteteran, itu masalah saya sekarang, Ibu. Jadi kayak misalnya nih, Bu, kemarin saya mau ikut lomba nih, saya harus mempersiapkan berkas-berkas. Masya Allah, saya benar-benar kalang kabut sendiri gitu. Mulai dari mana dulu nih, saya mulai bingung. Kemudian di kelas juga anak-anak, kalau misalnya saya tidak fokus di kelas, kacau anak-anak kalau saya tinggalkan. Jadi saya kebingungan sendiri, mulai dari mana dulu nih harus saya pegang. Oke, jadi yang saya dengar kali ini Bu Zaki, berarti Bu Zaki banyak kali penyebabnya nih ya, dari masalah waktu, dari masalah tugas CGP, dari masalah dapat sekolah penggerak juga ya Bu Zaki ya, kemudian harus aktif ya, iya harus aktif, kemudian ikut lomba lagi. Wah, luar biasa Bu Zaki, banyak sekali beban yang Bu Zaki hadapi. Nah, ini kira-kira yang saya ingin tanyakan sama Bu Zaki, dari permasalahan tersebut sudah pernah terselesaikan belum satu masalah itu yang Bu Zaki hadapi itu? Jadi saya di sini sebenarnya kembali ke saya sendiri, Bu, Iya, ya. benar. Fokuskan dulu yang mana dulu nih harus diselesaikan. Misalnya nih untuk lomba, saya coba dulu menyelesaikan yang lomba. Saya list nih yang mana dulu yang harus saya siapkan, baik itu portofolionya, baik itu videonya atau naskahnya. Kemudian saya coba juga nanti yang mana dulu nih, kalau untuk video saya shoot nih, saya harus benar-benar mengatur seperti itu. Karena kalau tidak saya atur, maka akan kacau. Kemudian di kelas, bagaimana saya harus mengatur waktu dengan anak-anak. Kalau anak-anak tidak terpegang, maka kelas amburadul. Ya, Masya Allah, karakternya jadi
kacau. Apalagi kalau sering saya tinggal, mereka jadi kemana-mana. Jadi untuk memanage itu semua saya harus fokus dulu. Yang mana mau dikerjakan? Apakah saya harus mempersiapkan pembelajaran dulu di kelas, atau saya fokus ke lomba? Saya lihat due date-nya yang mana dulu yang mendekati. Begitu juga dengan tugas di CGP. Saya lihat dulu yang mana yang paling dekat, itu dulu saya kerjakan. Kalau memang diturutin, memang maunya selesai lebih cepat dan lebih baik. Iya. Tapi dengan kegiatan saya yang masya Allah lagi Allah kasih kesibukan lah kita bilang. Jadi saya harus fokus yang mana dulu. Kemudian seperti di kelas. Jujurnya akibat dari perbuatan dari bukan perbuatan sih Bu, lebih tepatnya dari agenda saya yang banyak itu ada korbannya anak Iya, didik. oke, berarti yang selama ini kalau misalnya Bu Zaki pergi pelatihan, siapa yang menangani anak-anak tersebut, Bu Zaki? Jadi dengan saya tidak hadirnya saya ada alhamdulillah sih ada guru yang Guru menggantikan. pengganti. Cuman anak-anak di sini kan kalau guru yang gantikan Iya. mereka agak kurang respect gitu. Iya, benar sekali. Tidak menganggap itu gurunya. Iya. Nah, jadi kekurangan waktu saya dengan mereka itu mengakibatkan kurang baiknya akhlak mereka Iya, gitu. Jadi benar. efek dari manajemen waktu saya tuh udah kemana-mana Bu. Nah, gini, jadi saya merasa kayaknya kehadiran saya nih yang kurang ke mereka. Kayaknya saya kurang waktu dengan mereka Iya. sehingga anak-anak saya kurangnya kehadiran saya jadi kacau gitu. Jadi dari permasalahan yang anak didik tersebut, anak didik yang Ibu Zaki didik, kemudian Bu Zaki pergi ke sosialisasi digantikan dengan guru lainnya, kan itu berubah lagi karakter anak-anak kan Bu Zaki. Kira-kira bagaimana sih cara Bu Zaki mengatasi anak-anak tersebut nih biar balik lagi ke karakter yang Ibu inginkan? Itulah sejauh ini kan Bu, saya mencoba yang pertama menasehati tentunya ya, tidak boleh lelah menasehati. Iya. Saya bagi waktu saya nih di pagi hari, kan ada jam tahfiz nih. Iya. Jadi yang tahfiz sama saya kan cuman 6 orang kalau ya 6 orang. 6 orang kan mudah saat mereka menghafal, yang kira-kira lagi bermasalah sekali dengan karakternya nih saya bagi waktu untuk dia khusus di pagi hari. Karena kalau saya tidak menyediakan waktu ke saya di pagi hari khusus untuk mereka, maka ya udah tidak bisa disamakan dengan yang tidak bermasalah nih. Memang anak-anak yang bermasalah ini harus memiliki waktu khusus gitu. Jadi saya fokus di pagi hari untuk membimbing si anak bermasalah ini. Gitu. Oke, berarti hanya anak-anak yang bermasalah aja yang Ibu Zaki didik untuk lebih lanjut ya, lagi dengan ya. waktu khususnya. Dengan waktu khusus. Nah, itu cara pembagi waktunya lagi Bu Zaki, karena kan Bu Zaki sudah Bermasalah banyak dengan kali bermasalahnya dengan waktu, sedangkan Bu Zaki ingin mengembalikan anak-anak didik Bu Zaki lagi ke karakter yang lebih yang Iya, Bu Zaki iya, benar. inginkan. Kan untuk membagi waktunya itu bagaimana Bu Zaki hari ini? Solusi Jujur bagaimana? sejauh ini saya agak keteteran Iya. karena ya selain fokus di sekolah sebenarnya di rumah saya kan harus juga fokus dengan anak Iya, saya benar, ya Bu ya. Kalau misalnya saya hanya fokus ke kerjaan, bagaimana dengan anak kandung saya? Sejauh ini saya lebih banyak lemburnya. Sejauh ini saya lebih banyak jujur lebih banyak lemburnya. Jadi pagi itu sudah pagi-pagi sekali udah fokus sama anak bermasalah. Kemudian ngajar, pulang ngajar kadang-kadang kita udah call, keteteran, sudah elaborasi gitu dalam. Kalau tidak begitu ya saya fokus ke anak saya. Kemudian habis maghrib sampai malam mereka tidur baru saya kerjakan tugas CGP. Dan seharusnya kita dengan bangun pagi-pagi lagi besok, saya tidak sempat mempersiapkan bagaimana sih pengajaran yang baik untuk besoknya benar, benar. dengan jadwal yang padat. Jadi saya merasa dengan yang keteteran waktu ini dirugikan anak-anak didik saya begitu. Jadi ya sejauh ini yang saya lakukan belum efektif, dengan melembur begitu masih belum efektif menurut saya. Oke, kira-kira Bu Zaki dengan permasalahan Bu Zaki hadapi nih ke depannya rencana Ibu dalam mengatasi permasalahan tersebut tuh bagaimana Bu Zaki? Rencananya sih Bu saya lebih ke membuat agenda Bu. Iya, buat agenda. Buat agenda baik itu agenda digital ataupun agenda manual ya. Jadi saya tata dulu nih. Sepertinya ada kacauan dalam jadwal saya nih. Jadi lebih rinci lagi sih lebih tepatnya memang jam sekian penanaman karakter atau tahfiz, kemudian ngajar. Kalau bisa ada waktu senggang, misalnya ada jam kosong, saya lebih ke mempersiapkan kepada pembelajaran yang kreatif dan inovatif di kelas. Jadi saya tidak perlu melembur di rumah. Nah begitu. Kemudian saya entah itu menuliskan agenda due date di kalender, hal-hal simple, tapi yang menurut saya nanti akan lebih berefek atau lebih tertata jadwal saya gitu Bu.
Oke, berarti itu untuk keseluruhan Bu Zaki ya, dari CGP, dari Iya. lomba, dari untuk mendidik anak juga di situ harus membuat agenda Bu Zaki ya. Nah, oke Bu Zaki, jadi tadi kan Bu Zaki sudah bilang bahwasannya akan bekerja sama dengan keluarga, dengan rekan guru, dengan orang tua murid, ya kan Bu Zaki kan. Nah, kira-kira nih Bu Zaki, dari permasalahan yang Bu Zaki hadapi tentang dari CGP-nya, dari peserta didiknya, dari keluarganya, kira-kira yang ingin Bu Zaki prioritaskan utama itu yang mana dulu Bu Zaki? Sebenarnya dari jadwal atau kegiatan yang ingin saya susun agar waktu saya terjadwal itu yang ingin saya prioritaskan terlepas dari saya seorang ibu rumah tangga ya, lebih ke kerjaan, saya ingin memprioritaskan murid saya, Bu. Oke, murid. Jadi di sini saya ingin memang hal yang paling saya ingin adalah mengubah karakter murid saya itu menjadi lebih baik. Walaupun sedikit saja perubahannya itu ya ingin saya utamakan. Memang saya juga menginginkan pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka, tapi yang paling saya prioritaskan adalah murid saya menjadi anak yang berkarakter. Nah, itu dulu tujuan utama saya. Sebelum capaian-capaian yang lain, saya sangat teringin itu dulu yang Iya. tercapai gitu. Oke, kira-kira Bu Zaki ingin mewujudkan karakter anak itu yang seperti apa? Apakah yang bagaimana? Jadi Karakter seperti iya, apa yang Bu Zaki inginkan anak-anak tersebut? iya, skala prioritas saya yang ingin mendidik mereka menjadi anak yang berkarakter, tentu saja yang pertama saya ingin mereka tuh anak yang sopan. Oke, Tidak sopan. muluk-muluk sih ya. Dengan kehadiran penuh saya setiap pagi itu tidak lelahnya menasehati mereka. Jadi saya tuh ingin berharap walaupun sedikit perkembangan anak saya tuh menjadi anak murid saya menjadi anak yang beradab. Karena kan kita semua tahu ya, Iya. percuma anak didik saya tuh pintar, Benar. belajar menyenangkan yang saya sajikan, belajar kreatif, inovatif itu semua tidak akan berguna kalau Ya. anak didik saya tuh tidak menjadi anak yang berkarakter. Jadi makanya saya ingin membagi waktu saya lebih besar atau skala prioritas saya itu lebih besar waktunya untuk mendidik mereka menjadi anak yang berakhlak itu, Bu. Berarti Bu Zaki ingin anak-anak didik Ibu tuh berkarakter yang lebih sopan gitu ya, lebih ke sopan santun Iya, kepada benar. kita ya Bu Zaki. Kira-kira nih Bu Zaki, jika nanti anak didik Bu Zaki sudah memiliki karakter yang seperti Bu Zaki inginkan, nah kira-kira ada nggak planning untuk kedepannya bagaimana anak didik Ibu tuh bisa lebih baik lagi dalam pembelajarannya? Iya, benar. Nah, kan skala prioritas pertama tadi adalah waktu saya lebih banyak ke mendidik karakter mereka, kemudian saya juga ingin mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan, terutama kurikulum sekarang menuntut itu Iya, ya. menuntut. Banyak tuh konten-konten yang membantu mereka menjadi murid yang aktif, inovatif, kreatif gitu. Terus saya juga ingin mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, setelah mendidik karakter, saya ingin prioritaskan waktu saya untuk mengembangkan pembelajaran yang memang benar-benar menggali minat dan potensi siswa saya. Tidak hanya sekedar dengan waktu saya yang terbatas, dengan tidak sempatnya saya menyiapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, mereka korbannya gitu. Iya. Jadi kalau memang saya punya waktu lebih banyak, saya memprioritaskan lagi bagaimana sih menggali minat dan bakat siswa saya sehingga tereksplor semuanya. Jadi saya tidak akan kesulitan lagi atau tidak akan kehabisan waktu lagi dalam mengajar diferensiasi nantinya begitu, Bu. Oke, berarti yang sudah Ibu ingin terapkan yaitu pembelajaran karakter Bu ya. Kemudian Bu Zaki, bagaimana sih Bu Zaki membuat komitmen untuk diri Bu Zaki untuk bisa melakukan hal yang Bu Zaki inginkan tadi, kan sudah membuat agenda nih. Kira-kira itu bakalan tercapai nggak dengan membuat agenda, membuat jadwal, roster yang sesuai dengan Bu Zaki inginkan? Apakah ada nggak sih komitmen Ibu supaya kedepannya itu dapat tercapai yang apa Ibu inginkan? Benar. Jadi sebenarnya semua itu tidak akan tercapai kalau saya tidak berkomitmen. Iya. Karena yang namanya manajemen waktu kan harus kita komitmen Iya, yang benar utama sekali. ya. Jadi yang pertama saya harus mengurutkan dulu atau mengutamakan yang paling dekat batas waktunya. Kemudian yang kedua saya harus mengikuti jadwal yang sudah saya buat. Kalau bukan kayak artis Bu ya jatuhnya. Sebenarnya Karena padat sekali jadwal Bu Zaki. tapi alhamdulillah sekarang kan lomba sudah selesai. Untuk iya. kedepannya juga ada memang pelatihan-pelatihan yang sudah terjadwal, apalagi ini kan akhir tahun.
tapi saya mengutamakan yang wajib dulu ini. Iya, benar. Lebih fokus kepada yang wajib dulu saya kerjakan, baru nanti yang sunatnya istilahnya Iya. ya. Yang wajibnya apa contohnya Bu Yang Zaki? wajibnya yang pertama adalah mengajar. Iya, benar sekali. Iya benar. Ya. Jadi saya akan fokus dulu ke ngajar dan mempersiapkan pembelajaran yang lebih kreatif, karena anak-anak di kelas itu kalau saya sajikan begitu-begitu saja tanpa persiapan yang matang, mereka bosan. Iya, benar. Ketercapaian atau tujuan yang ingin saya capai juga tidak terjadi gitu. Kemudian saya juga setelah jam mengajar saya tidak ingin melembur nih Bu. Karena apa, kasihan anak saya di rumah ya. Mereka juga butuh perhatian saya kan, kalau bukan saya siapa lagi Iya, kalau di benar. rumah. Kalau saya membawa pekerjaannya sampai ke rumah, bagaimana dengan waktu untuk mereka gitu. Jadi fokus utama saya mengajar dan di rumah, di sekolah mengajar, di rumah mendidik anak saya sendiri gitu. Kemudian saya harus taat pada jadwal yang saya buat. Iya. Jangan melenceng-melenceng atau menunda-nunda apa yang sudah saya rencanakan gitu Bu. Ya, Gitu. benar sekali. Kira-kira nih Bu Zaki, untuk solusi yang Bu Zaki udah temui nih, kira-kira ada nggak sih orang atau siapa yang dapat Ibu libatkan agar rencana Ibu ini dapat teratasi nanti ke depannya, dapat terlaksana dengan baik lah untuk ke depannya. Iya benar. Kalau di sekolah sih lebih tepatnya kolaborasi dengan guru-guru ya. Iya. Jadi kalau di sekolah kan kita yang nggak bisa lah jalan Iya, sendiri ya. benar sekali. Walaupun di kelas itu saya guru kelasnya, tapi kan saya juga butuh dukungan dari rekan-rekan sejawat Iya. saya. Jadi di sekolah saya lebih ingin berkolaborasi dengan guru, baik itu sharing tentang pembelajaran yang efektif, menyenangkan. Jadi kalau semuanya saya handle sendiri, maka nanti akan keteteran. Nah, kalau berbagi kan dengan sharing dapat masukan, oh begini. Jadi saya lebih mudah menghandle-nya gitu. Nah, kalau di rumah tentu saja kerjasama dengan seluruh anggota keluarga, saling Iya. mengerti gitu. Jadi itu saja sih yang ingin saya ajak kerjasama. Nah, kalau memang nanti saya membutuhkan stakeholder lain, misalnya dukungan-dukungan dari kepala sekolah, ya saya juga tidak akan menutup kemungkinan itu. Kalau yang terutama dalam perkembangan murid, saya juga akan mengajak kerjasama dari orang tua. Jadi untuk mencapai apa yang di kelas itu, sesuatu apa namanya pembelajaran yang berhasil di kelas kan saya nggak bisa sendiri. Iya, benar. Butuh kerjasama juga dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah itu, terutama apalagi perkembangan anak ya. Jadi kemungkinan besar saya juga akan melibatkan orang tua siswa begitu Bu. Oke, berarti kalau untuk pembelajaran Ibu melibatkan rekan kerja, rekan guru Bu ya. Untuk yang di rumah Ibu libatkan keluarga, dan untuk peserta didik Ibu libatkan orang tua dari murid Bu ya. Oke. Kemudian nih Bu Zaki, untuk tindak lanjutnya Bu Zaki setelah kita membahas permasalahan Bu Zaki pada saat coaching ini, apa sih tindak lanjut Ibu yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Tentu saja saya merealisasikan rencana saya. Iya. Iya. Iya, Kalau rencana tidak direalisasikan Iya, hanya tinggal rencana iya, ya. benar sekali. Jadi saya akan mengusahakan apa yang telah saya planning benar-benar saya kerjakan. Iya. Kalau keluar dari planning kacau lagi Iya, jadwal saya. balik lagi. Iya. Oke, berarti harus ditindaklanjutnya, harus direalisasikan nih Bu Iya, Zaki ya. saya akan mulai dengan menata dulu nih jadwal atau menyusun skala prioritas. Iya. Skala prioritas yang mana dulu nih? Apalagi kan sebentar lagi yang namanya CGP kan ada jeda sejenak nih sebelum kita aktif kembali. Jadi mungkin saya lebih fokus, apalagi anak-anak diri saya mau ujian nih, lebih fokus ke mereka dulu nih. Skala prioritas saya ke mereka dulu. Nah, jadi saya usahakan apa yang saya alamin atau kendala-kendala saya selama ini lebih terhandle gitu. Iya, benar sekali Bu Zaki. Oke, Bu Zaki, jadi yang saya sudah dengarkan dengan permasalahan Bu Zaki yang banyak kali planningnya ke depannya, Iya. banyak kali kerjaan yang udah Bu Zaki itu nak sesuai sama raut wajahnya, lelah. Saya lihat lelah kali rasanya Bu Zaki ya. Iya. Oke, semoga- Rencananya banyak, keinginannya Iya. banyak, tapi kita kan sehari 24 jam ya Bu ya. Iya. Yang ingin dicapai itu besar, cita-citanya besar, impiannya besar, tapi waktu yang terbatas karena harus terbagi dengan kerjaan dan keluarga itu yang membuat saya pusing. Iya, Bu Zaki. Oke. Jadi kira-kira Bu Zaki dari hasil coaching kita kali ini apa sih yang bisa Ibu Zaki simpulkan? Jadi yang pertama tuh saya sudah lega. Iya. Karena inti dari sharing kita Iya. mengeluarkan apa yang kita rasa Iya. Bu ya. Jadi setelah saya sharing sama Ibu, saya merasa lebih lega. Kemudian saya sebenarnya
permasalahan itu di depan mata, tapi saya butuh orang untuk mendorong saya atau motivasi saya menemukannya. Jadi saya tadi Iya. mendapatkannya dari setelah sharing sama ibu. Jadi saya udah tahu nih, oh iya sebenarnya saya harus begini untuk menyelesaikan permasalahan saya, terutama permasalahan membagikan jadwal atau waktu saya yang sering keteteran gitu Bu. Oke, Bu Zaki. Berarti untuk solusi ke depannya sudah Bu Zaki rencanakan. Semoga apa yang Bu Zaki rencanakan dapat tercapai Bu Zaki ya, dapat Iya. terrealisasikan lagi Bu Iya, Zaki ya. insyaallah. Amin. Umur saya Bu Zaki sehat dengan Ya, itu yang paling penting yang ya. penting jaga kesehatan Bu Zaki ya, biar lebih semangat lagi menghadapi bertubi-tubi pekerjaan yang Bu Zaki hadapi ini Bu Iya, Zaki. iya, Oke. insyaallah. Jadi ya mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini Bu Zaki. Iya, terima Mungkin kasih Bu ya. iya sama-sama Bu Zaki. Jika nanti Bu Zaki ingin menyelesaikan permasalahan, mungkin bisa ketemu dengan saya, kita bisa bicara sharing bareng lagi Bu Zaki ya. Iya, iya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, oke, saya tutup Bu Zaki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Devi, Ibu sudah melakukan proses coaching tadi bersama Ibu Zakianti sebagai coaching. Iya. Nah, namun ada beberapa juga yang saya ingin tanyakan ini Bu ya. Dari hasil proses coaching tadi, kira-kira apa saja nih Bu yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, mungkin indikator yang sudah saya capai dari coaching tadi, saya sudah menerapkan alur tirta Bu ya. Yang pertama, saya sudah menanyakan bagaimana tujuan dari pertemuan saya dengan Bu Zaki. Kemudian ketika Bu Zaki ketika Bu Zaki sudah mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan permasalahannya, kemudian saya juga sudah menanyakan bagaimana rencana untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan bagaimana identifikasi untuk menyelesaikan permasalahan Bu Zaki. Kemudian juga ada tindak lanjut yang sudah saya tanyakan, bagaimana tindak lanjut dari Bu Zaki untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian menurut saya yang sudah saya lakukan sebagai coach, saya sudah menerapkan alur tirta Bu. Terutama alur tirta itu sudah saya terapkan. Nah, jadi mungkin itu yang sudah saya capai di dalam coaching saya dengan Bu Zaki. Baik, nah juga menurut saya proses coaching tadi juga sudah berjalan dengan baik, Iya. merunut pada alur tirta, sudah ada menanyakan tujuannya, Iya, investigasi, rencana aksinya juga ada, dan juga menanyakan tanggung jawab. Itu semua sudah dilakukan ya. Nah, namun ada beberapa catatan dari saya, mungkin sedikit saja ya ini. Ada tadi pertanyaannya agak sedikit melebar ya Bu ya. agak melebar tapi tidak apa-apa, tapi sudah merunut pada alur tirta, sudah menggunakan alur tirta. Nah, kira-kira ini Bu, kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oke, mungkin yang untuk saya kembangkan lagi, mungkin saya masih belum bisa menahan untuk memberikan sebuah solusi nih Bu Lydia, karena kan terbawa suasana dengan cerita Bu Zaki tadi. Oh ya, nampaknya Bu Zaki banyak sekali beban yang Bu Zaki alami. Sampai saya kan, aduh jangan sampai Bu Zaki nanti sakit, sampai saya menasehatin juga kan, jaga kesehatan. Sebenarnya itu kan di luar dari coaching Bu ya. Kita kan kalau bisa mengcoach itu jangan sampai kita memberikan masukan, memberikan umpan balik. Kalau bisa kita hanya menanyakan aja bagaimana cara menyelesaikannya. Mungkin tadi saya agak kebablasan, agak kelebaran menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana Bu Zaki nanti menghadapi ini ya, kalau itu kan gimana. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Mungkin itu saya harus ditingkatkan lagi bagaimana saya untuk menstop diri saya agar tidak terlibat dalam menyelesaikan permasalahan yang Bu Zaki akan selesaikan itu. Oke, baik. Nah, secara keseluruhan sudah baik coachingnya. Semoga nanti ke depan apa yang ingin dikembangkan bisa lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu Lydia. Terima kasih. Semoga ke depannya nanti Bu Lydia bisa menjadi seperti saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam meng-coach lagi Bu Lydia ya. Insya Allah Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan baik. Semoga ke depan bisa apa yang diharapkan bisa lebih baik. Amin. Oke, semoga sukses. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian supervisi coaching kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.